Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayyuhat talibat as-salihat adna wa iyakun. هذا لقاؤنا الثاني وفي اللقاء القادم قد تكلمنا عن كيف إخلاص سلفنا الصالح وكيف هم معاملتهم بالسنة. والآن سنتكلم عن atau bil unwan kathratu tafwidihim ila Allah Ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim. Kathratu tafwidihim ila Allah Ta'ala. Tafwid yani at-tawakkal. Jadi banyaknya mereka bertawakal atau menyerahkan, taslim, ya, menyerahkan atau berserah dirinya mereka kepada Allah Ta'ala dalam perkara yang menyangkut diri mereka ataupun perkara yang menyangkut anak-anak mereka ataupun teman-teman atau sahabat mereka. Mudahnya mereka banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menserahkan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan tawakal, di mana perkara ini banyak pengamalannya atau penempatannya kurang tepat, ya. Dalam berkaitan dengan tawakal ini ada golongan yang pertama mengabaikan tawakal kepada Allah, ya. Mereka orang-orang yang menyandarkan kepada asbab, ya, kepada sebab, ya. Misalnya apa? Kalau ingin sukses belajar, kalau ingin sukses ya harus belajar. Jadi sehingga mereka apa? Sebab atau faktor sukses itu karena belajar, semata-mata belajar. Jadi mereka menyandarkan atau i'timad kepada sebab, kepada usaha. Kemudian yang kedua, yakni mereka yang mengabaikan sebab, tapi mereka hanya mengandalkan tawakal. Jadi mereka bertawakal tapi tidak berusaha. Mereka ingin sukses belajar hanya berdoa, nggak pernah belajar, ya. Yang ketiga, mereka yang mengambil sebab, berusaha dan sekaligus beriktimad, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang pertama adalah mereka yang menyandarkan hanya kepada sebab tanpa bertawakal, jelas tercela dari sisi agama, ya. Karena bahwa masalah hasil, masalah apa yang akan dia peroleh itu bukan faktor semata-mata sebab, ya. Betapa banyak orang yang sudah belajar sungguh-sungguh tapi nilainya jelek, kan banyak seperti itu.
maka tercela. Bahkan dalam satu bab itu, dalam bab kitab tauhid itu disebut minasyirki nanti. Kalau orang menyandarkan kepada sebab tanpa bertawakal. Yang kedua, yang mereka menyandarkan kepada hanya kepada tawakal tanpa ada usaha sebab, ya. Maka ini juga tercela secara akal, ya. Tercela secara akal. Akal kita nggak menerima, ya. Karena kalau orang yang ingin mendapatkan hasil belajar yang baik, tentunya ada usaha untuk belajar, ya. Tidak kemudian hanya mengandalkan semata-mata dipasrahkan kepada Allah, ya. Nah, tentunya yang tepat sesuai dengan syariat adalah mereka yang mengambil sebab kemudian juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tawakal itu dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya, Allah memerintahkan, ya, untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah berusaha. Jadi itu berkaitan dengan tawakal. Nah, dalam pembahasan ini kita ingin mencontoh dari para salafun saleh, ya, bagaimana mereka orang yang banyak bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak mengesampingkan bekerja kerasnya mereka, bersungguh-sungguhnya mereka dalam berusaha. Ini jangan difahami seperti itu, bahwa salaf itu cuman mereka bersandar kepada Allah tapi tanpa berusaha, enggak, ya. Yang ini perlu kita sampaikan, salaf itu sebagaimana golongan yang ketiga tadi, yang mereka berusaha dan juga bersungguh-sungguh di dalam menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ dalam kitab itu dikatakan fala yakunu mi'waluhum fi amri hidayatim illa alai. Jadi tidak ada sandaran dalam urusan hidayah mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatlubuna syai'an qattu bi anfusihim wa hum ghaibuna 'anil istinadi ila Allah taala, ya. Dan mereka tidak menuntut sesuatu pun kepada diri mereka, sementara mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak, mungkin contohnya mereka tidak menuntut diberi ilmu banyak kalau mereka tanpa ta'alum, tanpa belajar, kan begitu, ya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ya, tentang keluarga Fir'aun yang beriman, ya, bagaimana mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah terjadi dialog, ya, dakwah, ya, antara Musa. Di sana kan ada Musa, Fir'aun, kemudian keluarga Fir'aun yang dia sebenarnya beriman tapi menyembunyikan imannya setelah terjadi dialog, ya, dalam surat Ghafir, ya, diceritakan di sana, ya, panjang lebar. Maka setelah disampaikan hujah dan sebagainya, kemudian Allah mengatakan wa ufawwidu. Ini Allah menceritakan tentang perkataannya keluarga Fir'aun, ya. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad, ya. Dan aku serahkan, ya, aku pasrahkan, ya, urusanku hanya kepada Allah. Bagaimana, apakah Musa menerima dakwah apa tidak, Musa akan menyiksa mereka apa tidak, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah melihat terhadap hamba-hambanya. Sehingga karena mereka beriktimat kepada Allah, bersandar, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah memberikan hal yang terbaik untuk mereka. Dikatakan fa waqahullahu sayyiati ma makaru, ya. Wa haqqa bi ali fir'auna su'ul adab, ya. Maka Allah menjaga, ya,
menjaga dia dari keburukan yang menjadi makar mereka. Allah menjaga. Ya. Ini bagaimana pengaruh dari bertawakal atau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga. Ya. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Ali Imran, ya, Allah mengisahkan tentang sahabat Rasulullah dan para sahabatnya tentunya, ya. Yakni ayat ini pasca, ya, yang mungkin sudah dulu kita pelajari dalam pelajaran tafsir, ya, masih ingat, ya? Ya, ini pasca perang Uhud, ya. Pasca perang Uhud. Allah ceritakan di antara kisahnya di sini, ya. Allah mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Yakni ketika sekelompok manusia, ya, bilang, ya, ngomong, ya, sama para sahabat. Yang sahabat ini baru selesai perang Uhud, ya. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia-manusia, yakni Abu Sufyan dan bala tentaranya, pasukannya, ya, qad jama'u lakum, ya, mereka telah mengumpulkan, ingin mengepung kalian, ya, akan menyerang kalian, ya. Fakhshawhum, maka takutlah kepada pasukan Abu Sufyan itu, ya. Nah, ini kaum muslimin habis perang yang dia kan kalah, ya, kaum muslimin, ya, dalam perang Uhud, ya. Tiba-tiba ada berita bahwasanya Abu Sufyan sudah bersiap untuk menyerang mereka kembali. Maka apakah mereka takut? Fazaduhum imana, ya. Bertambah imannya mereka itu, ya. Bukan kemudian yuk kita lari, tidak, kita songsong, ya. Kalau bahasa sekarang yang terkenal, ya, kalau mereka jual kita borong, ya, istilahnya gitu. Kalau kita serang, kita hadapi, gitu, ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu bagi kita dan sebaik-baik penolong, ya. Maka ketika mereka diintimidasi, ya, disebarkan berita yang menakutkan, kaum orang kafir ingin menghabisi kaum muslimin, mereka teguh, mereka kembalikan perkaranya kepada Allah, mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, ya. Maka mereka kembali itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa keburukan sedikit pun, tidak luka, tidak hilang hartanya, bahkan diberi nikmat dengan menurut sebagian riwayat mereka kejar Abu Sufyan dan pasukannya, ternyata malah Abu Sufyan dan pasukannya yang takut pergi, mereka sampai ke tempat yang di situ ada pasar, ya. Kemudian mereka bisa berjual beli di situ dan mereka mendapatkan laba yang cukup banyak. Jadi Allah memberikan, ya, balasan langsung ini, ya, di dunia, gak cuma di akhirat nanti. Di akhirat sudah lebih besar, ya. Tapi di dunia ini langsung mendapatkan balasan, ya. Setelah ditakut-takuti, ya, bahwa akan diserbu oleh pasukan Abu Sufyan, ternyata malah Allah berikan rezeki yang banyak, ya. Nah, ini buah dari tawakal demikian, ya. Allah ceritakan agar kaum muslimin kita semuanya yakin, membiasakan diri kita untuk semuanya itu serahkan kepada Allah. Masalah hasil, masalah nanti akhirnya seperti apa, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam semua urusan kita, termasuk dalam kita belajar di ma'at ini, ya, termasuk kita mungkin sekarang, ya, masih belajarnya daring, ya.
di rumah ya, yang mungkin apa nggak enak ya, enak di pondok. Ini kita serahkan masalah corona ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini fabayyanallahu taala akibata at-tafid ilai ya. Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana akibat dari kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita ya. Termasuk masalah masalah jodoh ya, yang sekarang kan kalau para remaja biasanya gelisah, nanti masih jomblo, nanti nggak dapat suami dan sebagainya ya. Kita serahkan, punya di pondok kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di sini dikatakan qala ba'duhum laisa say'un anfa'u li auladil ulama'i was salihin min ad-du'a lahum bi dhahiril ghaibi ma'a tafwidi amrihim ila Allah ta'ala ya. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling bermanfaat ya. Yang paling bermanfaat bagi anak-anaknya para ulama dan anak-anaknya orang soleh daripada doanya mereka bidzohiril ghaib, yakni doanya mereka tidak di hadapan anak-anaknya ya, tapi di luar sepengetahuan mereka dengan disertai tahfidz, mereka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini nanti kalau kalian sudah dewasa atau sudah berkeluarga, itu nanti rahasianya ya, orang tua itu mendoakan sungguh-sungguh akan anak-anaknya ya, sehingga kemudian serahkan sepenuhnya bagaimana usahanya anaknya dipondokkan, nanti sudah masalah bagaimana jadinya nanti anak saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Kemudian di sini dibawakan riwayat bagaimana keutamaan akan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang Rasulullah menceritakan tentang Bani Israel ya, dulu terjadinya pada masa Bani Israel. Intinya di situ ya, bahwa ada seorang dari Bani Israel itu dia pinjam kepada Bani Israel yang lain 1.000 dinar ya, 1.000 dinar. Yang dipinjami itu bilang ya didatangkan saksi, 1.000 dinar banyak loh ya, banyak sekali 1.000 dinar itu ya, mungkin sekarang sudah mencapai miliar ya. Maka dia yang meminjam ini saksinya cukup Allah saja gitu. Kemudian yang dipinjami bilang ya mana jaminannya ya, karena nggak sedikit ya harus pakai jaminan. Yang minjam mengatakan jaminannya Allah ya, jaminannya Allah tok ya. Kemudian dia ridho, ya sudah nggak apa, jaminannya Allah sudah, ini tak pinjami, intinya gitu ya. Akhirnya dia dipinjami dengan jangka waktu tertentu, pokoknya nanti setahun atau berapa atau bulan ini nanti saya kembalikan. Nah kemudian yang pinjam ini setelah meminjam telah diberi, kemudian pergi menyeberang lautan kan gitu ya. Kemudian setelah selesai hajatnya, kemudian dan sesuai dengan janji dia untuk menyelesaikan waktunya tepat waktu ya, ternyata nggak dapat kapal ya, nggak dapat kapal ya. Kapalnya nggak ada yang untuk dinaiki dia ya. Maka kemudian ini saya ini sudah berjanji ini, tapi nggak ada kapal, gimana ini? Akhirnya dia ngambil kayu, sebatang kayu ya, kemudian kayu itu dilubangi, kemudian dia taruh 1.000 dinar itu ya di lubang kayu itu ya, kemudian diselipkan di situ tulisan yang intinya itu adalah untuk hutang yang dia pinjam gitu loh. Kemudian dia masukkan, kemudian dia tutup, kemudian dia lempar ke laut ya. Dia lempar ke laut sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya saya pinjam kepada si fulan 1.000 dinar, dan yang menjadi saksi Engkau, yang saya jadikan jaminan juga Engkau ya Allah. Tapi ini saya juga akan menepati janji saya, tapi ternyata saya nggak dapat kapal.
Kemudian apa? Dia lempar itu. Ya. Kemudian di balik seberang pulau ya, karena sesuai dengan waktunya ini kok orang ini kok nggak datang-datang, dia nunggu-nunggu kapal, nggak ada kapal-kapal datang. Kemudian dia dapati sepotong kayu itu, kemudian sampai di rumah dibuka, ternyata isinya ada 1.000 dinar itu. Ya. Nah, kemudian ada tulisannya itu. Ya. Kemudian ternyata tidak lama setelah dia buang, yang pinjam itu yang buang kayu itu ke laut, dia dapat kapal, kemudian dia kembali, kemudian dia minta maaf dan sebagainya karena tidak bisa menepati karena kemudian intinya dia menceritakan bahwasanya yang diutang ini menceritakan bahwa dia dapat itu, apakah engkau mengirim dan sebagainya. Akhirnya dipastikan bahwasanya itu memang dari engkau. Ini contoh dari buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga ini bisa kita fahami dengan baik ya, dan bisa kita tanamkan dalam diri kita ya. Siap ya? Tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa saja ya. Pokoknya serahkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi usaha kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.